Tujuan hidup adalah berbuat atau berlaku sebisa mungkin sebagaimana yang Allah kehendaki ketika menciptakan kamu. Kemudian kita pelan-pelan, saya ingin agak lebih sederhana meskipun butuh agak sedikit akademis ya, untuk tema menimba pada cermin ya. Ini kan absurd judulnya, nimbo kok ning koco ya toh. Nah, itu kan absurd, berarti Anda sudah mengalami advance ya, pengembangan pemikiran yang lebih kreatif. Dan orang yang berpikir linier, lugu, dan hanya bisa melihat cermin adalah benda dan seterusnya, maka terus cermin adalah hanya kaca gitu ya, ya kita pasti akan mandek untuk bisa memahami judul itu. Nah, untuk itu gini, metodologinya, thorikohnya, saya mengharapkan kita semua 70% menengok ke dalam diri kita, melakukan perjalanan ke dalam diri kita, yang 30% melihat-lihat keluar. Nah, ada dialektika luar dalam, intrinsik dan ekstrinsik, esoterik dan eksoterik. Jangan terlalu melihat keluar sementara Anda tidak terlalu melihat ke dalam. Sekarang kita lihat pelan-pelan. Satu titik itu bisa dilihat dari tidak terbatas sudut. Jadi kalau Anda lihat hidup ini kan bukan kotak-kotak, bukan heksagon, bukan oktagon, bukan segi 5, segi 12, tapi lingkaran. Maka ajaran puncak kita dalam Islam adalah tawaf. Jadi Anda, kalau lingkaran kan itu kan sudut tidak terbatas, tidak ada batasnya. Jadi tidak pernah Anda benar-benar mengerti sesuatu hal. Puncak pengertian Anda selalu menghasilkan ketidakmengertian baru. Karena puncaknya nanti adalah ihdinas siratal mustaqim, dan itu hanya Allah yang mengerti presisinya, dan sampai akhir hayat kita tetap pada posisi ihdinas siratal mustaqim. Ora ana wong ngerti tenanan iki ra ono. Itulah sebabnya yang nomor 1 dalam agama adalah iman. Iman itu metode untuk menghadapi sesuatu yang kamu tidak ngerti. Kalau untuk sesuatu yang kamu ngerti pakai ilmu. Nek kowe ora mudeng nganggo iman. Anda kalau kawin, kamu tidak tahu persis hatinya suamimu, betul enggak? Kalau yang kelihatan bisa dimengerti, dawane sepiro, suwene sepiro, sak piturute itu gampang. Ning nek atine lek orang ngerti. Satu-satunya cara untuk memperlakukan ketidakmengertian Anda kepada hati suami Anda adalah mempercayainya, betul enggak? Mempercayainya. Nah, kalau kemudian ada dialektika untuk saling percaya satu sama lain, maka insya Allah kita akan menemukan kenyamanan hidup meskipun tidak melalui ilmu. Jadi ono nyaman sing justru aja nganggo ilmu. Luwih apik orang ngerti, mangane kowe ora ngerti. Itu mangane kowe ngerti, itu. Makanya kalau Anda beriman kepada Allah berarti Anda percaya sama Allah. Maka syarat untuk beriman kepada Allah itu bukan apa, syarat pertama adalah Anda sendiri harus bisa dipercaya oleh Allah. Aku dhewe aja dipercaya lho, tak percaya Gusti Allah. Ngopo kan gitu. Maka sama dengan ridho, Anda jangan sibuk mencari ridho Allah. Andanya ridho sama Allah, pastikan dirimu selalu ridho kepada ketentuan Allah, maka otomatis Allah akan ridho kepadamu. Makanya tadi ayatnya kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan, Anda menjadi orang yang meridhoi, maka Anda mendapatkan mardiyah, yaitu Anda menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dan urutannya orang mardiyatan radiyah, tapi radiyatan mardiyah. Anda ridho dulu sama Allah. Kowe dera lilo kok, kowe ngene kurang ngono rewel ngono protes kepada Allah, terus Anda minta ridho Allah, kowe dera lilo karo aku kan gitu. Maka ini nanti salah satu jalan yang akan kita masuki supaya Anda masuk ke dalam diri Anda masing-masing gitu ya. Nah, lingkaran dengan titik dan sudut yang tidak terbatas, sisi yang tidak terbatas, karena namanya juga lingkaran, dan itulah kehidupan, ini ya. Nah gini teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bercermin nih. Bercermin berarti kan kowe goleki dirimu sendiri, ndelok raimu dhewe. Gampangan iki aku kelingan Pak Harwanto, kae nek mantenan kae kan bayare padha ning jupuke panganan kan tergantung geragase to. Kondisi itu ngeragas, akhirnya sing teko keri-keri ora kumanan, akhirnya mengentuk sop ndas.
menurut Pak Arwanto almarhum sop ndas ki akhirnya digolek-golek ngene iki ora napa malah ono ndase tok ketok to ndasmu ngene iki jenenge sop ndas. Dadi nek kowe nyuguhi kanca-kancamu sesama anak kos, ayo kene mangan nggon aku sop ndas ya. Dadi mengkok sediani banyu karo bumbu kae. Aku ingin yo, lah ono ndase to aku. Iki badoken dhewe ndas-ndasmu kuwi kan gitu. Lumayan iki sop ndas iki. Oke. Nah, teman-teman sekalian, metodenya saya katakanlah kita pakai salah satu kaifiah. Kaifiah itu cara melakukan atau memperlakukan sesuatu. Misalnya nih, orang punya tujuan karena dia punya asal usul, betul enggak? Nek kamu tidak punya asal usul, kan kamu juga tidak punya tujuan. Kamu tidak jelas asal usulnya, berarti juga tidak jelas. Misalnya gini, gue ke Semarang harus nang Jakarta, kan ada rentang jarak interval antara Semarang Jakarta, berarti gue neng di. Nek kue pengen nang Jakarta berarti kue neng Semarang, betul enggak? Nek kue orang duwe Semarang, kue ora pengen Jakarta. Nek kue ora cetha arep nang ndi, ning manggon ning ndi, maka kamu juga tidak akan punya tujuan. Kalau kamu main sepak bola tidak jelas posisinya, nendang bolanya kemana? Orang yang ora jelas kue iki striker, po gelandang, po back, po kue ora cetha kue iki melu kesebelasan sing endi. Terus kue nendang bal nang ndi, mlayumu nang ndi lak. Ah saiki lak wong do ngono kuwi to. Kowe iki ra cetha melu kesebelasan ngendi, tur ora tau sinau gawange ning ngendi. Dadi lemu nendang bal ki ning ndi? Akhire saiki do gawe gawang dhewe-dhewe. Tuku bal dhewe-dhewe dilebokke nang gawang-gawange dhewe-dhewe. Lah ngono saiki. Apa meneh saiki negarane iki mengizinkan wasit untuk nendang bal. Ya lho saiki iki. Sistemnya begitu rupa kaconya. Official mudun malah dodol banyu. Wasite karo bisi pemain prit butuh pulsa ora kowe ya ya piye kowe ya ora. Kalau teori di Ma'iyah kan jelas ya, ada petugas yang punya keris ada petugas yang pegang pedang, ada rakyat yang bekerja pakai pacul. Nah, orang yang pegang pedang adalah orang yang dimandati untuk punya otoritas, maka dia punya pedang, lambang dari kekuasaan. Nah, ini dia tidak perlu kerja, dia sudah dibayar oleh rakyat, gitu ya. Kue pejabat berarti kue nggo pedang. Nek kue filosof, kue punokawan, kue begawan, berarti kue duwe keris. Keris sing nggawa keris iki ora dibayar, dhek mengayomi wong kabeh. Nek rakyat nggawa pacul karo arit, nek pejabat nggawa pedang. Aku saiki takon, iki sing nyekel pedang dong menggunakan pedangnya untuk njaga wong macul apa pedangnya dienggo macul? Iso ngerti ya? Iki pedangnya malah nggo golek pangan. Meres sana meres sini ya ta? Golek liron no, iki pilkada entek 15 M e. Atau sesuk terus ngarit selama jadi gubernur ngarit. Nganti rambutnya putih kae. Gitu ya. Oke, kita teruskan. Ini juga asosiasimu sendiri, saya tidak maksudkan apa-apa. Saya cuma mengatakan orang yang sibuk ngarit pakai pedang rambutnya cepet putih. Sret siji putih, sret siji putih. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai metode begini. Kamu tidak punya tujuan ke Jakarta kalau kamu tidak berada di Semarang. Berarti kamu butuh pengetahuan bahwa kamu berada di Semarang. Terus kamu juga harus tahu kamu mau kemana. Oh, mau ke Jakarta, kan gitu. Oke. Sekarang kalau Semarang Jakarta ini adalah kehidupan. Gini, sekarang kalau kamu mau Jakarta ke Semarang, nanti dulu kita ngomong maintenance dulu. Begitu kamu, wis aku tak nang Jakarta, terus apa yang Anda persiapkan? Golek tiket. Dua, sangu apa meneh kowe? Uang untuk makan. Nah, sekarang bekal yang berikutnya adalah apa? Ya, pengetahuan yang jelas mengenai perjalanan dari Semarang ke Ojo njur kowe kleru nang Ngawi.
arep nang Jakarta saka Semarang mampir Surabaya sik ngono. Apik ta kuwi? Apik. Arep rabi mampir duwe anak sik ngono. Ah kuwi cacah saiki. Urung rabi kok mampir duwe anak ya. Jadi pengetahuan yang seksama mengenai rute ya, mengenai Semarang nek nang Jakarta berarti lewat Pekalongan, Tegal, Cirebon. Mungkin kepeksa mergo ana jembatan jebol, mungkin kepeksa lewat Wonosobo tekan Purwokerto, terus lewat Garut sak piturute baru ke utara, bisa juga, tapi kan itu darurat. Jadi pengetahuan mengenai jalan hidup. Sekarang saya mundur sedikit untuk ngangsu ilmu ma'iyah. Di dalam ma'iyah itu kan Anda tahu dalam Islam itu ada 4 jalan. Iki mbaleni ya, 4 jalan. Apa siji? Sabil. Sabilillah. Sabil itu artinya jalan. Nomor 2 syariat. Dari kata syari itu artinya juga jalan. Nomor 3 thoriqah. Dari kata thorik itu jalan. Berarti misalnya ngarep iki jalan apa? Thorik Pandanaran. Kalau jalan raya tol itu namanya syari. Syari tol ya. Terus jadi apa tadi? Sabil, syari, thorik, sirot. Sirot ini ming cakrawala, ming pedoman. Pokoknya ning kono kae. Allah ning kono kae. Ning mencapai ora dikongkon, ora diwajibke. Kowe ora iso mencapai Allah. Ndak mungkin Anda mencapai Allah. Allah yang datang kepadamu, betul ndak? Nek Gusti Allah ora teko nang kowe modaro dhewe kowe, ora iso. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalau engkau berdiri menyapaku, maka aku berjalan menyapamu. Berjalan menuju engkau menyapamu. Kalau engkau melangkah 1 langkah kepadaku, aku melangkah 1 depa kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 depa kepadamu, aku melangkah sepenggalah kepadamu. Jadi Gusti Allah lebih berinisiatif dan lebih mendekat kepada andasan saya dibanding kita mendekat kepada Allah. Ampuh tau gue? Bayangin nek Gusti Allah wegah. Kowe rene Gusti Allah rene. Maju mundur. Modar ke. Ah ngene, modar ke. Untung Allah ndak begitu kowe ngadeg kowe Allah langsung melaku kok. Kowe melaku sak langkah Allah jelong sak depo. Kowe sak depo jelong sak watang, sepenggalah dan seterusnya. Kalau engkau berjalan duk-duk Allah berlari kepadamu. Kalau engkau lari cepat Allah terbang kepadamu. Coba pokoknya ngono kuwi. Itu demikian dahsyatnya kemesraan Allah kepadamu, kepada kita semua, kepada hambanya. Karena memang beliau itu menciptakan kita semua adalah untuk bermesraan dan memproses cinta dengan kita semua. Oke, iki jalan mau dieling-eling ya. Sabil ki apa? Nggone siratal mustaqim kono lho. Aku sabil. Dadi nek ana wong ki mau anak saya dari SMP Mu'alaf tadi itu aja diomongi syariat sih, kecuali dek takon. Ngomong sabil sih. Pokoknya rono lho ya. Ilahi rajiun ya, kuwi sabil. Makanya dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbika, tidak ada ud'u ila syariatillah, tidak ada. Ud'u ila tariqatillah, tidak ada. Yang ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu pun bil hikmah, bukan bil haqqi. Ya dicatat wae engko kapan-kapan dianalisa, bukan bil haqqi, bukan bil khairi, bukan bil ma'rufi, bukan bil birri, bukan bil macam-macam. Kebaikan banyak, kebenaran banyak dalam bahasa Arab, dalam Quran. Tapi Allah nyuruhnya bil hikmati. Hikmah itu adalah tetesan kearifan dan kewaskitaan dari seluruh fenomena-fenomena kebenaran dan kebaikan menjadi satu kristal, titik yang paling tepat dan paling sejati, itu namanya bil hikmah. Bahasa Indonesianya kebijaksanaan. Makanya Pancasila itu senengannya pancen double-double. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan. Hikmah ku ya kebijaksanaan kuwi jen nyenengke kuwi. Pitik ku ya ayam kuwi. Ayo ketemu di ajeng tumbas pitik ayam. Apa kok to niku? Ya, pitik ayam alas. Suara merdekamu apa? Oh, suara merdekaku iki Kompas ya. Nek Hondaku saiki Suzuki. Nek Sanyomu apa Sanyomu? Hal Sanyo merek gitu. Aku seneng berabad-abad pekok kaya ngono seneng aku. Hondamu apa? Yamaha kan itu kan. Ya nyenengke wong Indonesia iki nyenengke. Makanya orang Indonesia itu orang nomor 1 paling bahagia di dunia. Dan bahagianya orang Indonesia tidak ada hubungannya dengan jumlah uang yang dia miliki. Dalam keadaan apapun guyu, cengenges. Wis cetok gagal iki lho. Gagal ya. Ngene ta? Ya ta? Orang jur, waduh gagal orang ngono kuwi. Orang ngono kuwi, wong Indonesia orang ngono. Asu gagal. Ngene paling ngono ta? Orang jur, ya Allah, kenapa aku gagal? Aku kan romantis kuwi. Cengeng nek wong Indonesia ora. Ini ya. Jadi sabil jelas. Oke, enggak perlu saya jelaskan. Pokoknya pintunya itu. Sabil itu arahnya, gampangannya. Syariat adalah Gusti Allah ki ngongkon kowe mlaku nang Jakarta kuwi wis digaweke dalan. Dalan sing digawe Gusti Allah ki jenenge syariat. Ya, syahadatose, sembahyang ping 5, poso Ramadan, zakat, dan nek duwe duit lunga kaji, nek ora duwe duit gawe Ka'bah dhewe cilik-cilik ning omahe dhewe kok ubeng-ubengi dhewe. Nek dinesoni karo ustad lho, kula mboten lunga kaji, kula mboten tawaf, kula ngincipi, ming bayang-bayangke lak mboten napa-napa to. Wong ming bayangke kok sing ora entuk nek kowe niat lunga kaji ning burine omahmu kuwi. Kowe ora ming haram kuwi pekok barang. Oh cetha burine omahmu lunga kaji, kan gitu. Jadi anu sekalian ya. Oke, itu syariat yang sudah di jalan yang sudah disediakan oleh Allah, dan itu berevolusi. Di zaman Nabi Adam belum ada puasa Ramadan. Nabi Ibrahim tidak terikat oleh aturan sholat 5 waktu. Nabi Musa kaya ora tahu jemuan. Nabi Isa apa meneh ora tahu sholat zuha kaya kuwe. Sejak Rasulullah Isra Mi'raj baru ada administrasi baru, regulasi baru, sholat 5 waktu dan seterusnya. Jangan lupa Nabi Musa sudah muslim dan sudah menjalankan Islam meskipun dia tidak pernah sholat 5 waktu ya. Cuman orang sesudah Rasulullah terikat oleh sholat 5 waktu, tapi tetap sholat 5 waktu itu bukan intinya. Intinya adalah komitmenmu kepada Allah. Kowe ngantor wajib jam 7 wis tekan kantor. Absen. Jam piro sorene Bali? Jam 4 sore entuk Bali. Ning sing penting tekomu apa nyambut gawemu. Karo-karone ya penting, tapi nek didoleki sing luwih penting ki kreativitasmu, produktivitasmu di kantor apa tekomu? Kreativitas. Ya. Kamu sholat Allahu Akbar nganti assalamualaikum ning atimu sepanjang sholat iki kelingan yangmu wae. Asem kae dengkule rada kegedean lah. Aku kelingan tadi semoga pas rakaat kedua rukuk ini kelingan mbahku biyen ngomong nek ndolek bojo aja cangkeme kok sing ngomong. Jadi selama sholat kamu ora kelingan Gusti Allah, tapi kamu melakukan semua syariatnya, takbiratul ihram, al-fatihah, surat, terus semua kamu lakukan sesuai dengan fikih. Tapi hatimu ingat pacarmu dan 90% tidak ingat Allah. Aku takon sembayangnya sah apa tidak? Secara syar'i sah. Ning aku takon nang hatimu karo pikiranmu, ngono kuwi salat apa dudu? Ngono ki salat apa dudu? Enggak toh. Kuwi lak ming ya menyenang ngene kowe. Ya menyenang ngene gitu. Gitu ya. Nah, jadi
Di sini loh dinamika manusia dan dilemanya manusia, karena kita tidak bisa ngecek hatinya orang. Makanya di fikih tidak bisa diatur hatimu harus konsentrasi kepada Allah. Sopo sing ngecek? Sopo sing iso ngontrol? Sopo sing mendeteksi? Kejaba ana alat. Mlebu masjid ditempeli ceklek, njuk ana taline nang komputer utawa nggo apa remote ya. Pokoknya nang masjid langsung ditempeli bathukmu ceklek. Kabeh pokoknya kowe konsentrasi kepada Allah apa tidak metu di layar. Wah iki monitor kok rene iki. Wah iki berarti ndak sah diulang. Nah, jadi tolong kita berendah hati satu sama lain, karena kita tidak pernah tahu satu masjid yang kita sholat bersama itu yang mana yang khusyuk, yang mana yang tidak, dan kamu tidak bisa menuduh siapa-siapa. Nah, sekarang ini yang kurang adalah kerendah hatian untuk tidak suudzon kepada orang lain. Itu ya maksudnya ya. Kan gitu selama ini. Ya nek meng sing diperiksa iki wis sunat apa durung gampang. Misalnya suatu hari ada aturan dilarang masuk masjid kecuali yang sudah khitan. Upamane ada aturan ning ngarep masjid kae. Masjid ini tidak menerima laki-laki yang belum khitan. Upamane ya. Ojo kaget saiki iki sembarang sertifikasi halal loh. Sok kebo halal apa ora nek dienggo mbajak kae. Angger kebo wis di halal ceklek ngono ya, iku berarti entuk. Dadi mlebu masjid nek ora sunat ra entuk. Nah, masalahnya karena ini fisik, carane ngecek piye? Karena hukum dilaksanakan harus dengan perangkat dan aparatnya. Maka dibutuhkan tempat khusus di depan masjid. Sadurunge kowe nang masjid mlebu ruangan kuno diperiksa sik nyubi sampun dereng. Oh nggih monggo. Ning nek jemuane wis komat. Kowe melewayu kae, ya toh? Aku akeh jumlahe ya terus nek meriksa kan ra cukup wektune. Akhirnya dilahirkan kebijakan baru dan enggak perlu masuk ruangan asal lewat buka sarung semua. Sampun. Kowe nang masjid, sampun lho. Awet ta kowe? Nyenengke ta kowe? Terus yang meriksa wedok, apik meneh iki. Aku seneng bayangke wong Islami lucu-lucu tenan. Sing ora-ora lho sing diuruske. Sing diperdebatkan sing ora-ora, ulang tahun ra entuk, ya toh? Tahun baru ra entuk, sing ora-ora. Wetonan ra entuk, ora ana ajarane. Jare sapa ora ana ajarane? Kowe iki ya mulane sinau Al-Qur'an, sinau bahasa Arab sithik-sithik. Allah itu mengucapkan selamat ulang tahun ya Isa Nabi. Assalamu alayya yauma wulida wa yauma wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Dan Allah mengatakan selamat ulang tahun ya Isa ya, pada hari kelahiranmu, terus nanti pada hari kematianmu, kemudian pada hari kebangkitanmu. Isa dhewe ngomong dari surat juz Al-An'am Al-Maryam 14, kemudian di surat ketiga Isa dhewe mengucapkan Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat ulang tahun kepadaku di hari ulang tahunku. Aku ucapkan selamat juga kepadaku di hari kematianku, dan aku ucapkan selamat kepadaku di hari kebangkitanku. Oh piye kowe? Dadi kowe nek ulang tahun kae kowe ngono entuk kok. Nabi Isa wae ngono ning Quran. Ya, dadi ngulang tahun ini ora apa-apa. Kok lebih wong Nabi Isa diulang tahuni Allah kok. Assalamu alaihi atau assalamu alayya kalau Isa sendiri gitu ya. Oke. Jadi syari jelas ya Mas ya. Jalan yang sudah dikasih oleh Allah, tapi kan caramu liwat kan ana sing nganggo bis, ana sing nganggo angkot, ana sing nganggo motor dhewe, ana sing mlaku, ana sing ngepit, ana apa meneh? Ana sing nyepur, kan macam-macam. Boleh ndak dari gerobak berubah menjadi mobil? Boleh toh? Asal kamu lewat situ. Yang ndak boleh kamu
langgar adalah bahwa kamu melalui jalan itu tadi. Jadi biyen sholat ki ora ana wong kuplukan zaman Rasulullah dan semua nabi, aku wis ndelok. Siji-siji ora ana sing kuplukan. Ora ana. Pemene Nabi Adam urung ana pabrik kupluk. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim semua sampai Rasulullah tidak ada satupun pakai peci. Apakah ada ajaran pakai peci? Bahkan tidak ada untuk laki-laki. Jadi kenapa kalau ulang tahun tidak boleh kok peci tidak dimarahi? Hei, kenapa kamu pakai peci? Apa mana kok ajaran katok diketok meh dengkul ngono kae? Ora ana ajaran iku. Yang ada ajaran ojo sombong, ojo ngetok-ketok kelemu sugih, njur kainmu memanjang ke sana kemari. Kuwi kan ngetok-ngetok kok nek kowe iki umuk, kowe iki sugih, ora penak karo tanggamu sing kaine ming sithik. Mulane nek iso kaine iki cekak wae, gitu ya. Bukan soal kainnya, tapi soal ojo sombong kan begitu. Nah, terus sing dijupuk kaine lak ngono. Wis piye meneh? Nyenengke ning dunya iki nyenengke. Dadi nek biyen Kanjeng Nabi iki pas traweh iki pas ngimami traweh satu kali kan. Rasulullah cuma satu kali tok loh traweh bersama di masjid. Selebihnya traweh sendiri di rumah. Jadi nek kue ora traweh di alasan saiki. Kue ora traweh sunah Rasul. Sekali tok traweh bersama. Nah, ketoke nek cara berpikir wong Islam saiki iki, ya. Nek Kanjeng Nabi traweh pisan ning masjid ki pas loro watuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ketoke mergo kuwi sunah Rasul. Kabeh sing ngomongi traweh kudu nganggo watuk-watuk. Uteke ngono kuwi ta ketoke? Ya ta? Ketoke ngono kuwi uteke wong saiki. Terus misalnya Kanjeng Nabi kademen saka ngomah nang masjid kademen kira do ngene iki. Nah, saiki kiai-kiai arep ngimami salat traweh saka ngomah langsung ngene iki. Iki uteke wong saiki ngono kuwi. Utek bluluk kuwi jenenge. Utek bluluk ki durung degan, durung cengkir, durung klopo. Nek wis klopo kuwi kowe ngerti iki urusan bathok apa santen, apa sabut, apa blarak, apa glugu. Kan begitu. Aja urusan glugu diterapkan nang santen, aja tema santen kok terapkan dengan kriteria bathok kan gitu. Ah, nek sembarang dicampur aduk dadi siji iki mung mergo Kanjeng Nabi watuk dianggap sunah. Kanjeng Nabi mangan kurma nggo diriji telu jare sunah Rasul. Ayo nek kurma. Nek mie godhog. Sop apa meneh? Modar apa kowe? Dulu ada dagelan, zaman dulu kowe urung lahir ana Bagio. Sapa lu sing loro meneh? Tuh, gurun durung ono. Bagnya Diran sama bukan. Dulu Sol Saleh. Tuh Rasul Saleh. Sol Saleh lain grup. Ateng Iska itu sama Bing Slamet. Kalau Bagio itu bener Diran ya. Pokoknya uang telu dagelane. Terus Sud. Iki ana disuguhi mie, Sud. Ngene ya. Sing menang nganggo driji telu. Sing nomor loro nganggo driji loro, sing kalah nganggo driji siji. Wes humpi banjur Sud ya. Sud Bagio kalah. Dadi sing Diran entuk nganggo driji telu ngene iki. Ya ngene iki. Enak to mangane lumayan rada panas-panas iki ning Siluman. Terus si sijine meneng nganggo diloro ngene. Lah si Bagio iki siji ngene iki. Ora entuk-entuk mie kae. Nah wis. Aku kelingan seneng banget aku adegan iki. Akhire mangkel dhek ta. Akhire sing dicekel iki mangkoke. Oke, jadi syariat tadi itu
sepanjang tidak menyalahi prinsip nas bakunya tidak ada masalah. Saya misalnya gini, kalau khutbah Jumat kan ada kalimat-kalimat yang setelah khutbah itu, setelah khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum, ya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan ini dalam khutbahnya. Arep ngopo kowe? Kena sesuk aku khutbah ning masjid ndadak ana sing ajaran sapa kowe? Awas gue sesuk. Itu sekitar 80 tahun sesudah Rasulullah wafat baru ada kalimat itu. Selama Khulafaur Rasyidin berakhir, kemudian ganti dinasti Umayyah, khutbah Jumat itu diakhiri dengan kalimat-kalimat kutukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kutukan. Jadi selama hampir 80 tahun dikutuk Sayyidina Ali itu di setiap khutbah Jumat. No. Sayang saya tidak mendapatkan kalimatnya. Mergo waktu itu urung ono viral, dadi ora ono sing urung ono Android ya toh, dadi ora ono sing rekam. Sampai akhirnya cucunya Abu Sofyan, cucu cicit lah ya, cicitnya Abu Sofyan, musuh utamanya Rasulullah SAW itu mikir, kok gini ya, mosok Sayyidina Ali kan orang baik, ya emang ada pertentangan politik, tapi kan mosok dikutuk sampai seperti ini. Akhirnya beliau ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz mikir piye ya carane merubah akhir khutbah ini dengan menghilangkan kalimat-kalimat yang mengutuk Sayyidina Ali. Nah, dialah yang kemudian mengganti dengan kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu yang memilih ayat itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu atas jasa seorang tokoh Yahudi ya, muter guys saya. Lu hubungannya karo Yahudi apa? Kan dia juga tidak bisa radikal sama umatnya. Mosok moro-moro diganti wong wis 80 tahun ke zaman dhek cilik ya wis kaya ngono kuwi khutbah Jumat mosok moro-moro diganti. Akhirnya dia menciptakan adegan, dia minta bantuan kepada salah seorang tokoh Yahudi namanya Abul Hakam. Ditimbali nang istana, Mas Abu, saya minta tolong mau enggak? Pripun Khalifah? Gini loh, gini diceritai kabeh, pokoknya ngeten adegannya ngeten. Nggih, insyaallah kula wangi. Pokoknya tak ceritain ya skenarionya, tapi langsung ketoprake. Begitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik podium, alhamdulillah, ngono kae. Si Hakan iki lak dudu wong Islam. Abu Hakan langsung mlebu masjid, interupsi. Wahai Khalifah, saya mau bicara sama Anda. Wah, nesu kabeh. FPI Banser campur aja. Sapa iki? Sapa iki? Ngono. Nesu sapa iki motong khutbah tur ki wong Yahudi du wong Islam, itu kan. Terus dari Umar, bentar, kita dengarkan dulu. Kita harus mendengarkan dalam kehidupan ini, kan mendengarkan sebanyak-banyaknya supaya kita tahu dia jahat apa tidak. Mau apa Abu Hakam? Terus si Yahudi ini mengatakan, ya Khalifah, saya mencintai putrimu dan saya dengan ini melamar putrimu untuk menjadi istri saya. Wah, saya nesu, metu juruse sapa iki? Soy, nenek. Sapa iki wis disingkat soy. Aku seneng karo preman-preman gendo-gendo ya. Oke. Si salah satu jamaah Jumat mengatakan, Abu Hakam, bagaimana mungkin khalifah pemimpin muslim merelakan putrinya yang dicintainya nikah sama orang Yahudi yang tidak beragama Islam, yang kafir? Gitu. Terus Hakan jawab, kalau memang saya tidak diterima lamaran saya kepada
putrinya sultan, putrinya khalifah, gara-gara saya seorang kafir. Saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, kenapa Sayyidina Ali yang tidak kafir itu alhamdulillah dikafir-kafirkan di dalam khutbah Anda selama tadi saya sudah ngobrol sama Pak Muzamil soal itu ya. Akhirnya si Umar kan rasional juga ini, wong Ali muslim baik buruk dalam penilaian Allah lah ya, tapi dikafir-kafirkan, dikutuk ya dalam khutbah-khutbah Jumat umat Islam. Jadi benar omongannya Hakan gitu ya. Oke, kalau gitu kita melakukan kesalahan. Mulai hari ini saya mohon izin kepada para jamaah sekalian untuk kita akhiri kutukan kepada Sayyidina Ali, dan kemudian kita ganti dengan ayat yang menurut saya terbaik untuk khutbah ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan gitu ya, dan seterusnya. Nah, mulai hari itu diganti ya. Jadi Anda setiap Anda Jumatan dengan khutbah yang baik, orang Yahudi kafir itu mendapat pahala dari Allah. Benar gak? Kalau tidak karena dia tidak jalan nih. Kutukan kepada Ali bisa sampai hari ini. Gitu loh. Gitu loh. Jadi kita itu sudahlah, pokoknya kita itu jangan terlalu nudung-nudung uang. Aku itu khawatir sok-sok kue melbu swarga, wis mlebu swarga ning kowe ora puas. Kowe ning kono ketemu wong, lho, iki lak koruptor to iki. Mas Nov kok temriki jenengan? Piye? Piye kowe? Stres ora kowe? Kowe mlebu swarga ning jebul kowe sak kampung karo wong-wong sing sepengetahuanmu mereka itu koruptor, berbuat jahat dan seterusnya. Piye ayo? Model kowe. Malah kiaimu, lho, kok malah ning neraka iki? Kan kowe dadi ora kerasan ning neraka, ning swarga. Ya ora. Dadi kowe arep mlebu swarga dihitung-hitung sik. Gek-gek kowe ketemu wong sing kok benci banget malah dhek ndisiki, malah dhek dikon dadi imam. Ayo muter kowe. Ayo, mulane mlebu swarga ya, mlebu swarga ning ya dihitung-hitung. Allah ada lagi doa tadi itu. Waktu meninggalnya Pak Is tadi ada doa, ya Allah berikanlah Pak Ismarwanto ini rumah yang lebih bagus di surga dibanding rumahnya di dunia. Dan berikanlah dia istri yang lebih baik daripada istri dia di dunia. Putar lagi. Ya, gimana coba? Aku tanya bagi Anda yang sudah bersuami istri, mau ndak nanti di surga tidak bersuamikan suamimu yang sekarang? Maunya kan yang dia tuh, mau tetap dia tuh, dunia akhirat tuh. Ayo piye? Nek sok-sok kon ganti piye? Ayo piye? Mulai dipikir saya arep mlebu surga. Banyak hal-hal yang nanti Anda tidak duga kowe ra siap. Bajingan ning kene kowe wae. Aku yang biar ngelarani uang kaya ngono mlebu surga piye? Nah, karena Anda tidak paham begitu banyak dimensi dalam kehidupan di dunia, makanya jangan ngeklaim orang. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Sing kok benci-benci hurung karuan kuwi elek, sing kok junjung-junjung kok nabek-nabekke hurung karuan kuwi apik dienggo kowe. Mulanya selama hidup di dunia tadi, mari kita berendah hati dan terus-menerus belajar ke dalam maupun keluar. Oke, saya mempercepat. Ini tadi kita menjelaskan mengenai sabil, syari, torik, dan sirot. Nah, torik adalah cara kamu merespon syariat ini. Caramu menempuh jalan, carane nyetir, carane haluane ya. Termasuk ini tadi. Di khutbah Jumat ada tambahan seperti itu tadi, dengan pengurangan yang lain yang kutukan kepada Ali. Itu kan sebuah torikot ya. Itu kan sebuah cara untuk mengantisipasi keadaan supaya menjadi lebih baik. Mulane saiki nek ana wong iktikaf karo topo bedane apa? Bedane siji iktikaf jine topo ngono to. Sijine IKTIKAF, sijine TOPO ngono to. Ning padha ta kuwi? Padha ta? Ning mergo kowe wis
loro jiwa terhadap kata topo, njur kowe topo ki musyrik, ngono ta? Karena kamu terganggu oleh kata topo gitu, semedi. Itikaf ya apa? Kau yang bisa sholat gini, 2 jam, nganti bojomu keturun, dereng Thomas, selak tangi anake. Ya Mas ya, ya. Jadi kamu jangan terjebak oleh kata. Maka Pak Sarati memperingatkan tadi, Islam itu masdar. Ya. Aslama yuslimu islaman. Jadi kata benda yang bekerja. Misalnya penyembuhan. Penyembuhan itu kan kata benda dinamis. Apalagi pengobatan, pelamaran, pendekatan. Dan seterusnya. Nah, sudah ngerti ya jalan tadi ya. Jadi ini thariqat. Thariqat itu bukan kursus nyanyi. Ada thariqat yang kursus nyanyi, ada pimpinannya, terus gue diwurui la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah gue nyanyi karo koreografi. Itu boleh, enggak apa-apa. Itu salah satu jalan untuk menempuh kekhusyukan. Tapi tidak ada syariatnya, tidak ada batasannya. Yang penting hatimu mendekat kepada Allah. Jadi kue arep la ilaha illallah karo mendoskeun ndasmu ning cagak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapakmu ngapale kowe? Kula niki nek untuk Allah purun mati. Maksudmu piye? Pecah ndase ngeban. Sing penting cedak kali Allah. Wah, dijentos-jentosi nang cagak apik ta kowe. Coba prakteknya sesuk. Nek kowe dinesoni bojomu, kowe langsung ngono kuwi ya. Mas ngene bojomu besengut kae, kowe langsung nyedak cagak po tembok. Lah, wis go. Mesti bojomu njur mesake karo kowe. Utawa dibenke modaro pecah ndasmu ngono. Oke, saya persingkat. Ini saya nyun sewu Pak Muzamil. Jadi kan kita bercermin nih. Kan sudah punya bekal tadi dari Semarang ke Jakarta, sudah punya bekal cara menempuh jalannya di mana, terus sirotol mustaqimnya kan itu kan akurasi nanti ketika kita sudah bertemu dengan Allah yang kita sekarang tidak bisa merumuskan sama sekali. Ini ya, Rek ya. Nah, sekarang saya tanya. Sekarang kita cari bersama, ini katakanlah 10 menit terakhir ya. Kita cari bersama Semarang iki apa, Jakarta iki apa. Terus menempuhnya ke Jakarta dari Semarang itu pakai apa, dengan cara bagaimana dan seterusnya. Itu yang kita cari. Dengan pedoman melihat ke dalam, 30% melihat keluar. Sekarang saya tanya sama Anda. Semarang kan asal-usulnya, Jakarta tujuannya. Aku saiki takon. Saya minta relawan 3 orang. 3 orang aja. Kalau perjalanan Semarang Jakarta itu adalah hidupmu, jane kowe iki Semarangmu ki apa, Jakartane ki apa to? Kowe iki jane arep nang ndi? Tujuan hidupmu itu apa? 1. Jadi 3 orang masing-masing menjawab 2 pertanyaan. Apa tujuan hidupmu sebenarnya? Kalau ini tadi kan ke Jakarta. Nah, hidupmu itu tujuannya mau kemana? Masa depan itu berapa puluh tahun menurut kamu? Nomor 2. Kalau kamu denger-denger di kampung, di masyarakat, di pasar, di RT, RW, di rumahan, di mana-mana, sepengetahuanmu tujuan hidupnya masyarakat umumnya itu apa? Jadi nek tujuanmu dhewe apa, nek tujuan masyarakat umum apa? Itu aja yang saya ingin Anda menjawab. Siapa 3 orang? 1, maju Mas, tolong mikrofonnya diatur